Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video yang berikutnya, nggak tahu ini video keberapa. Kita akan bahas sekarang ngomongin tentang aljabar nih ya, yang di hiburan kubro materi pemantapan kelas 9. Langsung aja di sini nomor 1. Bentuk sederhana dari 2 dalam kurung x min 3y plus xy kurung tutup kurung kurangi 2xy dan seterusnya adalah berapa? Baik, kalau misalkan kalian menemukan bentuk seperti ini ya, ada bentuk aljabar yang tanda kurung begini, itu artinya perkalian ya, angka yang di luar dengan yang di dalamnya. Jadi kalian bisa kali pelangiin aja dulu yang semuanya ya. 2 kali x jadi 2x, terus 2 kali negatif 3 jadi negatif 6y, terus 2 kali x berarti plus 2xy ya. Nah, nanti digabung sama sisanya yang ini jadi negatif 2xy tambah 3x. Tinggal kalian cari suku yang sejenis di sini. Udah jelas kelihatan ini 2xy sama xy lagi ya. 2 dikurangi 2 kan habis ya, ini bisa dicoret aja atau habis ya jadi 0. 2 ditambah 3 karena sama-sama x ya, itu sejenis jadi 5x. 5x dikurangi 6y. Udah. Oke, lanjut yang nomor 2. Sama ya, ini kalian kali pelangin dulu jadi 8x dikurangi 20y dikurang entar. Negatif 5 kali x jadi negatif 5x, negatif 5 kali positif 3 jadi negatif lagi ya, negatif 15 ya. Tinggal kalian operasiin 8 dikurangi 5 kan berarti jadi 3 ya, 3x. Negatif 20 dengan negatif 15 tuh jadi berapa? Ya, isi sendiri. Hasil penjumlahan dari ini 3x kuadrat dikurangi 2x tambah 5 ditambah dengan 2x kuadrat tambah 4x kurangi 3. Dijumlahin ini bersama ini berarti ya. Jadi 3 tambah 1 jadi 4x, terus ini sama ini positif 2x ya. Nah, terakhir yang 5 kurangi 3. Nah, berapa tuh ya, isi sendiri. 4. Nah, ini kali pelanginya double guys. Ini begitu dulu soalnya ya. 2x tambah 3 dalam kurung x kuadrat ditambah 2x kurangi 5. Baik, maksudnya kali pelanginya double tuh adalah kalian harus kaliin ini dulu sama ini semuanya ya. Yang 2x dulu kaliin ke semua yang ini nih. Kita tulisin dulu hasilnya, berarti 2 kali x kuadrat, 2x kali x kuadrat jadi 2x pangkat 3 ya. 2x kalinya 2x berarti 4x, positif 4x. 2x kali negatif 5 berarti dengan negatif 10x. Lanjut, sekarang gantian, sekarang yang 3-nya yang kali pelanginya ya ke semuanya tuh. 3 kali x kuadrat berarti positif 3x kuadrat. 3 kali ini jadi positif 6x ya. 3 kali negatif 5 ya negatif 15. Nah, kalian tinggal rapin sendiri ya. Operasikan yang sejenis sukunya. Lanjut, nomor 5 sama kayak nomor 4 tadi, kali pelanginya double ya. Kalian harus kalikan dulu ini sama ini dan ini. Lanjut lagi nanti negatif y dengan yang ini sendiri ya, harusnya sih bisa. Dan sama juga kayak nomor 6-nya, kalian bisa kerjain sama kayak nomor 4 sebelumnya ya. Bagi skip lagi aja. Nah, untuk nomor 7, kalau ada pangkat 2 di situ ya, ini soalnya tuh kan 2x dikurangi 4 dikuadratkan nih. Artinya ini perkalian berulang ya. Artinya jadi 2x dikurangi 4 kalikan lagi 2x dikurangi 4. Nah, nanti kalian kalikan seperti biasa ya kayak nomor sebelumnya. Nah, ini ikutin pola yang warna biru tuh. Nah, hitung sendiri ya. Lanjut nomor 8. Nah, ini agak beda sedikit. Ada istilah pemfaktoran. Kalau pemfaktoran dengan jenis yang seperti ini sesuai dengan apa yang dijelasin di kelas sebelumnya, dengan jenis seperti ini ada 2 suku. Nah, tinggal cari huruf yang sama dulu ya. Huruf yang sama di sini huruf x. Nah, huruf x-nya taruh di luar. Nah, terus bikin tanda kurung. Sekarang tinggal dibagi nih, 3x kuadrat dibagi x kan berarti jadi 3x doang. Lanjut, yang 4x dibagi x lagi jadi positif 4. Udah selesai gitu. Nanti tinggal cari aja jawaban yang sesuai. Untuk
Untuk nomor 9 ini ada dua suku juga ya, tapi di sini bentuknya adalah selisih 2 kuadrat. Ingat rumus yang ini nih, x kuadrat kurangi xy kuadrat. Kalau misalkan ada bentuk aljabar seperti ini, maka akan menjadi x tambah y, tutup kurung ya, bikin lagi satu lagi, x dikurangi kayak gini ya, si pematorannya. Kalau misalnya ada koefisien depannya, contoh nih, Pak kasih contoh yang lain, misalnya kayak 9 c kuadrat dikurangi 20, jangan 4 aja, 4 d kuadrat misalkan kayak gini ya. Nah, si 9-nya ini kita ubah dulu jadi 3 pangkat 2 ya, jadi biar selisih 2 kuadrat. Nah, 4 itu kan kuadrat dari 2 ya, berarti si 4 diubah jadi 2 pangkat 2 d kuadrat. Nah, ini udah berupa selisih 2 kuadrat nih ya, sehingga kita tinggal bikin rumus yang tadi ya, selisih kuadrat. Jadi 3c ditambah 2d, yang satu positif satu lagi negatif, 3c dikurangi 2d. Nah, gunakan cara yang sama untuk ngerjain yang nomor 9 ya. Nomor 10 pun sama ya kayak nomor 9, silakan gunakan cara yang sama untuk ngerjainnya. Nah, sekarang yang nomor 11 ini bentuk pemfaktoran yang terdiri dari 3 suku ya. Jadi kalau misalkan bentuknya seperti ini, harus ngerjainnya dengan algoritma yang beda. Contoh nih, Pak kasih kasus yang lain ya, kalian bisa tiru contoh ini untuk mengerjakan nomor 11. Kayak misalnya 2x kuadrat ditambah 5x misalnya ya, ditambah 3 misalnya, disuruh difaktorkan katanya tuh. Nah, yang pertama kalian tulis nanti di jawabannya jadi 1/2 dulu ya. Kenapa 1/2? Jadi angka 2 yang di sini tuh ngikutin angka depan yang ada di x kuadrat. Jadi kalau misalkan nanti untuk yang untuk yang 6x kuadrat ini, berarti ininya jadi 1/6 ya, si angka depannya ini nih yang Pogi lingkarin tadi. Lanjut lagi ya. Nah, 1/2, terus di sini kasih 2x, di sini juga 2x juga. Nah, gini ya. 2x dari mana? Dari ngikutin ini. Berarti kalau misalkan nanti soalnya 6x kuadrat yang kayak gini, berarti di sininya pun ada 6x aja ya, 6x dengan ganti. Sip, lanjut lagi. Nah, sekarang untuk mengisi bagian sininya, nah kalian bikin kotretan, cari bilangan yang kalau dikalikan dan jumlahkan kayak gini nih. Kalau dikalikan ini sama ini kan jadi 6 ya, 2 kali 3 jadi 6. Nah, kalau cari bilangan yang kalau dikalikan jadi 6, kalau dijumlah jadi angka tengahnya 5. Nah, gini, cari dua bilangan ini nih, berapa sama berapa, 2 sama 3 kan ya, 2 sama 3, 2 sama 3. Nah, berarti di sininya 2, di sininya 3. Nah, tinggal dirapihin aja, pilih dari masing-masing tanda kurung ini yang angkanya itu bisa habis dibagi 2, ngikutin yang angka depan sini nih ya. Berarti kan yang ini ya. Nah, tinggal kita bagi 2 aja, 2 bagi 2 kan 1 jadi x doang nih. Ditambah 2 bagi 2 juga 1. Nah, ini kan udah nggak dibagi nih ya, jadi tinggal tulis ulang lagi aja ya, 2x plus 3. Nah, gitu. Selesai. Ini adalah faktor dari soal yang ini nih. Gunakan cara yang sama untuk ngerjain nomor 11. Bowi kasih clue dulu ya di hintnya nih. Kan ini 6 ya, berarti jadi 1/6 dulu kan ya. Ini jadi 6x dalam kurung, ini 6x. Nah, tinggal mikirin angka yang di sini nih berapa. Dibikin kotretan ya. Sama kayak yang tadi. Jadi kotretannya cari 2 buah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya itu ini 6 kali 12 dulu ya, 72. Di jumlah hasilnya adalah negatif 17. Berarti kan negatif 8 sama negatif 9 ya. Nah, kalau dikaliin kan jadi positif 72, kalau dijumlahin jadi negatif 17. Berarti di sini hasilnya negatif 8, ini negatif 9. Cek yang bisa kedua-duanya habis dibagi 6. Ini kan nggak bisa ya, dua-duanya bagi 6. 8 kan bagi 6 jadi koma-komaan, nggak habis dibagi. Ini juga sama.
wah ini nggak ada yang bisa dibagi 6 keduanya, maka kalian lakukan mecah nih 6 ini perkalian dari 2 kali 3 kan 6 tuh ya. Jadi pilih yang bisa habis dibagi 2 yang antara ini atau ini, dan yang bisa dihabis bagi 3 yang antara ini sama ini. Kalau yang habis dibagi 2 kan berarti yang ini ya. Berarti di sini kita bagi 2 jadi 3x dikurangi 4 ya, karena dibagi 2 semuanya. Nah, yang sisanya yang ini kita bagi 3. Ini jadi 2x dikurangi 3. Udah selesai. Gitu ya. Itu nomor 11. Silahkan gunakan cara yang sama untuk ngerjain nomor 12, 13, 14 ya. Nah, itu sama semua. Bahkan sampai nomor 16 pun sama ya. Gunakan cara yang sama untuk ngerjain penjelasan tadi sampai nomor 16. Baik, nomor 17. Bentuk sederhana dari 3P dikurangi 3 dibagi P kuadrat dikurangi 2P tambah 1. Nah, hati-hati, ada yang sering kebiasaan mencoret atas dan bawah kalau ada huruf yang sama atau angka yang sama nih. Kayak gini contohnya tuh, Pak ini kan P, dah bisa dicoret sama ini kan sama, ya. Nah itu haram dilakukan. Kenapa? Karena operasi di bagian pembilang yang atas ini nih, itu ada operasi pengurangan. Yang bawah ada pengurangan dan penjumlahan, ini nggak boleh nih ya. Yang boleh dilakukan ketika operasi atasnya itu berupa perkalian kayak titik nih ya. Ini perkalian nantinya. Terus ini P dikalikan 5 misalnya. Wah ini sama nih P-nya, boleh nih, halal dilakukan untuk melakukan pencoretan. Tapi kalau kondisinya kayak gini tidak boleh ya. Nah, terus gimana tuh ngerjainnya? Nah ini berarti kalian harus faktorkan kedua-duanya ya, atas dan bawah. 3P dikurangi 3 ini kan ada angka yang sama, bahkan kita bisa cari KPK-nya itu 3 dan 3 kan KPK-nya itu 3 ya. 3P dibagi 3 kan jadi P doang. 3 dibagi 3 jadi 1. Nah gini ya. Per yang bawah kita faktorkan juga. Bikin 2 buah tanda kurung. Ini kan P ya, di sini P lagi, ini P lagi. Untuk ngisi yang bagian sininya kalian tinggal cari angka yang kalau misalkan dikalikan hasilnya adalah 1, kalau dijumlah hasilnya negatif 2. Ngikutin yang tengah ini ya. Berarti 1 sama 1 ya. Enggak, negatif 1 sama 1 nih. Nah, jadi negatif 1, ini negatif 1. Sip ya. Ini udah ada yang sama nih atas dan bawah. Kenapa boleh coret nggak Pak? Boleh ya. Ini sepaket nih, sama ini juga dipaket, boleh. Kenapa? Karena 3 kali perkalian ya, 3 kali P dikurangi 1, yang bawah pun ini operasinya perkalian, jadi boleh dicoret. Ini 3 per P dikurangi 1 gitu. Udah selesai. Nomor 18, lakukan hal yang sama untuk nomor 18 ya, kayak nomor 17, difaktorkan dua-duanya ya. Atas faktorkan, ini faktorkan, nanti cari yang sama, tinggal dicoret aja ya. Nomor 19 ini dijumlahkan seperti biasa. Kalau misalkan untuk operasi pecahan begini kan penyebutnya itu harus sama penyebutnya. Ini kalian bisa kaliin dulu, jadi kayak gini nih, X plus 3, ini X plus 4. Nah untuk ngisi yang atasnya ini kali silangkan nih, 5 dalam kurung X dikurangi X tambah 4 ya, dikaliin tuh nanti. Terus ditambah 6 kali X plus 3 ya, kali silang nih, ini sama ini gitu. Nanti tinggal rapiin ini ya, kali pelangiin, ini kali pelangiin. Nanti kalau ada yang sejenis sukunya kalian tinggal sederhanakan ya. Ini lanjutin sendiri. Nomor 20 juga ini sama kayak nomor 18 sebelumnya. Ini kalian faktorkan dulu ya. Pokoknya kasihin lah di sini. Ini kan selisih 2 kuadrat ya. Ini 2 kuadrat dikurangi 3 kuadrat A kuadrat nih yang atasnya. Bawahnya ini 2 plus 3A. Yang atas kan berarti jadi 2 plus 3A dalam kurung lagi 2 dikurangi 3A per 2 plus 3A. Nanti tinggal coret apa yang sama ya. Nomor 1 esai ini sama kayak nomor 19 ya. Nah 2 juga sama kayak nomor 19. Untuk nomor 3 oke, kasihin kalian bisa misalkan ini kan sama ya. Ini bisa sih kalian bisa hitung sendiri pakai kalkulator pun kayaknya sih bisa ya. Tapi nggak tahu kalau kalkulatornya ada batas digitnya.
Tapi Paugi pengennya tuh kalian coba misalkan terlebih dahulu salah satu bilangan. Paugi misalkan ini sebagai A, ini berarti A juga kan ya. Yang sebelah sini kan 100.048 tuh A ya. Ini kan cuma beda 2 ya sama yang ini. Jadi di sini bisa ditulis jadi A plus 2 kan ya. A plus 2, di sini juga A plus 2. Sehingga kalau ditulis aljabarnya ini kan jadi gini, A plus 2 dikalikan A plus 2 dikurangi ini A kali A kan jadi A kuadrat. Nah ini kalian kali pelangi ini aja, nanti dapat hasilnya nanti dikurangi A kuadrat ya. Rapihin nanti ketemu bentuk aljabarnya lah ya. Nanti beberapa A ditambah berapa gitu ya. Nah si A nya ini nanti balikin lagi ke 100.048, nanti dapat hasilnya ya. Nomor 4 sama kayak nomor 20 dan 18 ya. Nomor 5 kalian bisa kerjakan terlebih dahulu, sorry dihapus dulu ya. Nomor 5 ini Paugi kasih hintnya aja. Nomor 5 kalian bisa lakukan ini perkalian kali pelangi biasa ya. Nanti kan dapat 3a x kuadrat, terus ini 3x kali b kan berarti jadi plus 3b xy, terus 2y nya kali ax berarti jadi positif a2a xy ditambah 2b y kuadrat ya. Nanti sama dengan ini 15x kuadrat plus 22xy plus ky pangkat 2. Nah ini bisa kalian sederhanain dulu nih sebelum nanti kita padankan. 3b xy 2a xy kan sama-sama xy ya, itu si xy nya bisa kalian keluarkan. Jadi gini 3b plus 2a, nah dikeluarkan xy nya. Nah gini boleh difaktorkan lah ya istilahnya tuh, plus 2by kuadrat, nah plus 22xy plus ky kuadrat. Nanti kita padankan ini 3a sama 3ax kuadrat berarti sama yang ini, kita ambil aja koefisiennya 3a 3a yang ini ya, 3a terus sama dengan 15, berarti nanti a nya sama dengan 15 bagi 3 jadi 5 gitu ya. Ini udah dapat nih si nilai A nya. Nanti kita padankan juga ini sama ini nih, 3b plus 2a sama dengan 22. Nanti A nya ganti sama 5, nanti dapat deh B nya sama dengan berapa tuh ya. Nah nanti ketika B nya udah dapat, ini sama ini juga dapat, dan K nya pun akan ketahuan berapa ya. Lanjutkan sendiri untuk nomor 5 ini, mudah-mudahan kalian bisa berhasil. Semoga bermanfaat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.